Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 191, ini bukan pemandangan yang aku harapkan. Sebuah kapal pesiar hijau yang sangat mewah tiba-tiba muncul di Sungai Hudson. Kapal pesiar itu tingginya sekitar 110 meter, dan desain keseluruhannya relatif berteknologi tinggi. Kapal pesiar itu benar-benar mengubah pengetahuan orang banyak tentang kapal pesiar dan kapal pesiar. Itu sama saja dengan mobil sport Ferrari yang muncul di hadapan orang-orang zaman dulu yang hanya pernah melihat traktor. Para turis di kedua sisi Sungai Hudson tercengang dan terpesona. Ya Tuhan, apa itu? Apakah itu kapal perang alien? Apakah itu UFO? Itu sangat futuristik, luar biasa. Itu Fata Morgana. Itu pasti palsu. Tidak mungkin ada kapal pesiar yang terlihat seperti ini. Ya Tuhan. Kalau tidak salah, ini pasti kapal pesiar bertenaga hidrogen pertama di dunia, Aqua. Aqua. Oh, aku tahu, itu kapal pesiar milik Bill Gates, yang dulunya adalah orang terkaya di dunia. Kudengar dia menghabiskan hampir $1 miliar untuk itu. Betapa kayanya. Sial, bukankah mereka mengatakan butuh waktu 2 tahun lagi untuk meluncurkan kapal pesiar ini? Apakah sudah diluncurkan? Orang yang menyewa Sungai Hudson hari ini juga Bill Gates, kan? Mengesankan, saya menyukainya. Banyak sekali turis dan penonton yang mengangkat ponsel mereka untuk mengambil beberapa foto dan video kapal pesiar dan mengunggahnya ke TikTok dan Instagram. Victoria dan Russell, yang berada di sisi dermaga ini, menatap kagum pada superiah yang sangat mewah di kejauhan. Jordan, kapal pesiar itu. Victoria menunjuk ke arah kapal pesiar di kejauhan dan menatap Jordan. Pada saat ini, napasnya tampak menjadi lebih berat saat dia terengah-engah dengan kuat. Jordan berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Ya, itu kapal pesiar yang aku persiapkan." Tidak mungkin. Russell membantah dengan nada bermusuhan. Dia telah menelepon dan bertanya kepada seorang petinggi yang bertanggung jawab atas Sungai Hudson, yang memberitahunya bahwa orang yang menyewa Sungai Hudson malam ini sangat kaya dan berkuasa. Dia pikir tidak mungkin Jordan, kurir yang bertugas mengantar barang, adalah orang itu. Victoria membantah dengan alasan, "Pacarku tidak pernah membanggakan apapun. Jordan, aku percaya padamu." Pada saat ini, Victoria mengerti mengapa Jordan terus menyuruhnya menunggu di sini. Terlebih lagi, Victoria juga tahu bahwa Jordan dapat menggunakan identitasnya sebagai stele untuk melakukan ini. Wajah Russell sangat cemberut, dan ia mulai berspekulasi apakah mungkin Jordan benar-benar tidak berbohong. Apakah Pang ini seorang jagoan yang menyamar? Ia awalnya berencana untuk mengemudikan kapal pesiar senilai $8 juta miliknya untuk mempermalukan Jordan agar dia cukup malu untuk meninggalkan Victoria atas kemauannya sendiri. 2. Namun, dia tidak menyangka Jordania telah menyiapkan kapal pesiar senilai hampir $1 miliar. Sial, dia benar-benar membuat pertunjukan yang hebat. Ketiganya menatap kapal pesiar di kejauhan, dan Russell tiba-tiba menyadari bahwa kapal pesiar itu telah berhenti. Russell tertawa dan berkata, "Jordan, bukankah kau bilang kau yang menyiapkan kapal pesiar itu? Kalau begitu, mereka pasti tahu di mana kita berada. Kenapa mereka berhenti di sana dan tidak pindah?" Victoria bertanya-tanya berapa lama lagi mereka harus berjalan jika harus berjalan menuju kapal pesiar yang berhenti cukup jauh jaraknya. Victoria menatap Jordan dan berkata, "Haruskah kita memanggil awak kapal pesiar dan meminta mereka untuk mengemudikannya?" Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." Setelah itu, Jordan menatap Russell dan berkata, "Tuan Miller, jadwal kita pukul 8. Tenang saja, kita pasti bisa naik kapal pesiar tepat waktu pukul 8. Saya jamin kita tidak akan menunda waktu berharga Anda sedikit pun." Russell mendengus dingin. "Mari kita lihat bagaimana kita bisa menaiki kapal pesiar tepat waktu." Kemudian dia melihat jam dan ternyata sudah pukul 7.52 malam. Dalam 5 menit berikutnya, Jordan masih tidak melakukan apapun. Semakin banyak orang berkumpul di kedua sisi Sungai Hudson, dan mereka semua terus-menerus mengambil foto kapal pesiar itu. Bahkan banyak yang meneriakkan nama Bill Gates. Pada pukul 19.58, Victoria mulai panik. Ia menjabat tangan Jordan dan berkata, "Jordan." Mengingat jarak antara mereka dan kapal pesiar, mereka mungkin tidak akan bisa naik ke kapal pesiar dalam waktu 2 menit. Russell menunjuk arlojinya dan berkata dengan dingin, "Sudah hampir pukul 8. Kalau ada yang tidak bisa memenuhi janjinya, kurasa kita bisa lupakan saja makan malam ini." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara desahan keheranan di dekat kapal pesiar. "Sialan! Apa itu? Itu helikopter. Ada helikopter terbang dari kapal pesiar. Itu seharusnya menjadi helikopter listrik pertama di dunia. Luar biasa, bahkan ada helipad di kapal pesiar itu. Helikopter. Helikopter yang keren. Ada 6 kipas angin yang berputar di atasnya. Wah, itu namanya baling-baling.
Tersenyumlah, aku akan memotretmu dengan helikopter. Semua orang terkagum-kagum dengan lepas landasnya helikopter itu, tetapi tidak seorang pun tahu kemana tujuannya. Memang, helikopter itu datang untuk menjemput Jordan dan mereka berdua. Huf, huf. Angin kencang bertiup, menyebabkan gaun merah Victoria berkibar dan ia hampir mengalami malfungsi pakaian. Di sisi lain, Russell tidak bisa membuka matanya, jadi dia menunduk ke belakang. Memang, dia sudah tua. Helikopter akan datang menjemput kita. Ayo berangkat. Setelah berkata demikian, Jordan memegang tangan Victoria dan menaiki helikopter. Pergi ke sana dengan helikopter. Russell tercengang. Ia kagum dengan cara masuk yang dilakukan Jordan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa khawatir. Helikopter itu tidak menyentuh tanah, jadi diperlukan kemampuan fisik untuk naik ke helikopter. Jordan dan Victoria masih muda dan bugar, jadi mereka berhasil naik dengan mudah. Namun, Russell sudah berusia 50-an. Tuan Miller, apakah Anda butuh bantuan saya? Russell tampak sangat acak-acakan dan menyedihkan saat ia berjalan ke atas. Jordan juga sengaja mengatur ini untuk menonjolkan jati diri Russell bahwa ia jauh lebih bugar. 1. Dia juga lebih muda. Jadi bagaimana jika Russell kaya? Ada banyak hal yang tidak bisa lagi ia lakukan. Setelah Russell muncul dalam keadaan acak-acakan, dia tetap diam. Pukul 8, helikopter mendarat tepat waktu di helipad di kapal pesiar. Mereka bertiga keluar dari helikopter dan memandang kapal pesiar mewah di depan mereka dari atas. Jordan menatap Russell dan berkata, Tuan Miller, saya sangat tepat waktu, bukan? Saya dengar dari Victoria bahwa Anda tidak menyukai kapal pesiar yang saya sewa, mengapa Anda tidak mencoba kapal pesiar ini? Jika Anda masih merasa kapal ini tidak cukup baik untuk Anda, kita bisa memilih tempat lain. Kapal pesiar itu sungguh mewah. Russell belum pernah melihat kapal pesiar semewah itu. Tentu saja dia tidak bisa tidak menyukainya. Russell menatap Jordan dan bertanya, bagaimana kamu bisa menyewa kapal pesiar ini? Sepertinya ini satu-satunya di dunia. Victoria pun terkesiap kaget saat mendengarnya. Jordan terkekeh dan berkata, ya, kapal pesiar ini milik seorang petinggi yang sedang pergi berlibur ke sebuah pulau, jadi dia meminjamkannya kepadaku. Bagaimana kau bisa kenal orang penting seperti itu? Russell bertanya tanpa henti. Jordan tidak perlu menjawab pertanyaan itu sama sekali. Victoria tiba-tiba melihat kolam renang tanpa batas di dek bawah, dan anak tangga batu di depannya benar-benar bergelembung dengan air seperti air terjun kecil yang mengalir deras. Victoria memegang tangan Jordan dengan gembira dan berseru, Jordan, aku ingin pergi ke kolam renang dan berfoto di sana. Baiklah, aku akan mengambil beberapa foto untukmu. Jordan dan Victoria berjalan cepat, bergandengan tangan, meninggalkan Russell tua sendirian di helipad. Ini bukan pemandangan yang kuharapkan. Russell marah.